Bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Tabalong, lamang biasanya disantap bersama sate itik Sungai Pimping. Beruntungnya tidak jauh dari pasar Pamarangan tadi, terdapat seseorang yang memproduksi sate itik Sungai Pimping yang juga sudah lumayan terkenal di Kabupaten Tabalong. Nah, tidak jauh dari pasar Pamarangan tadi, kira-kira kurang lebih 2 km, kita bisa menemukan rumah seorang pembuat sate yang lumayan terkenal di Kabupaten Tabalong, yaitu rumah Bapak Haji Jubair. Jadi hari ini saya akan belajar kepada Bapak bagaimana sih cara membuat satenya sehingga sate beliau itu istimewa lah di kalangan Kabupaten Tabalong. Ayo kita lihat. Nah, kebetulan saya bisa belajar membuat sate itik Sungai Pimping langsung dengan Bapak Haji Zubair. Oh bisa, karena hari ini kita mulai untuk menggawi, artinya tuh gawian yang hendak dijual itu kami hari ini jual. Oh berarti kalau yang mau jual besok hari ini? Iya. Berarti jadi, pas ya, saya hari ini mau belajar di sini. Iya. Oke pemirsa, Ragam Tabalong kita lihat bagaimana sih cara pembuatan satenya. Sudah ya Pak? Ya. Untuk dapat menikmati sate itik Sungai Pimping, ada beberapa hal yang harus disiapkan pemirsa. Sudah hancur-hancur atau salah satu bahan yang paling utama disiapkan untuk membuat sate itik Sungai Pimping adalah kacang tanah. Kacang tanah ini disangrai dengan menggunakan oven yang dibuat khusus oleh Haji Zubair. Terus kita diputar terus Kak Pak? Ya, putar terus sampai masak. Ciri-ciri masaknya gimana Pak? Itu ciri-ciri masaknya itu kita ada bau aroma, ada rasa bau, artinya ada lain lah bau daripada yang sebelumnya. Iya. Nah, sesudah itu kita untuk mengetahui lagi kita buka lagi di sini. Nah, kita ambil, kita diamkan sebentar. Ini kita tutup, terus kita ditekan gini, bisa misah kulit tipisnya itu bisa sudah, atau kita ada rasa renyahnya sedikit, itu artinya sudah matang. Terus kita ambil, terus kita bersihkan. Nah, sudah kita. Kenapa Pak Bapak nggak pakai wajan biasa? Biasanya kan orang masak kacang pakai wajan biasa. Wajan. Karena pakai wajan itu kan prosesnya nggak bisa banyak, cuma 20 kilo, ini sampai 40 kilo bisa. Sampai 40 kilo. Dan juga ini masaknya ini lebih serentak masaknya. Masaknya merata gitu ya Pak? Merata. Kalau pakai wajan kan itu harus cepat. Biasanya ada yang gosong sebagian ya Pak, kalau pakai wajan. Ini kan kita lihat hasilnya nanti, artinya hasilnya kita lihat kan, dan sesudah ini masak kita pisahkan antara kulit tipisnya dengan kacang. Jadi kan agar kelihatannya lebih baik. Seperti itu. Terus Pak, kaca yang sudah kita bersihkan, inilah contohnya. Nah, berarti ini tadi. Ini bisa dirasakan. Coba makan di sini. Saya makan ya Pak. Ya. Nah, kan nggak ada minyak-minyaknya juga Pak ya? Nggak ada minyaknya. Terus ini kan nggak ada yang hitam-hitam. Ini warnanya merata. Nah. Ada sebagian merata, tapi nggak seperti yang di wajan kan. Setelah terpisah dengan kulit ari, kacang yang sudah bersih kemudian digiling menggunakan mesin penggiling hingga hancur. Bahan kedua yaitu aneka bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan jahe yang digiling menggunakan mesin penggiling yang dimiliki sendiri oleh Haji Zubair. Bawang apa Pak? Bawang merah, bawang putih, terus ada jahenya. Jahe. Terus lagi itu tambah tadi apa? Cabai besar. Diproseskan di sini, digiling. Akhirnya masukkan ke dalam, keluarlah di sini. Terus kita bawa ke dapur, dimasak ya Pak? Dimasak, campurannya sama kacang tadi. Berarti nggak dicampur dulu, pas dimasak baru dicampur. Iya. Karena apa? Karena kita dipisah, karena khusus kacang, supaya jangan mempengaruhi rasa yang lain. Karena kan ini habis dicuci. Setelah bumbu digiling, kemudian dimasak di sebuah kawah atau wajan yang sangat besar. Sebelum kacang dicampur dengan bumbu tersebut, kacang tadi terlebih dahulu ditambahkan air dan diaduk-aduk hingga cair. Setelah itu dicampurkan dengan bumbu yang kemudian ditambahkan gula putih, gula merah, dan garam.
Ini masih kental. Di bagian atas, Iya, Pak. bagian atas. Terpisah kan. Ya. Ini Aduh. Bisa, Bu. Kalau 5 menit 10 menit bisa kok sampai 3 jam. kalau untuk lebih afiknya lagi ini caranya. Gimana, Pak? Itu kan ini harus sampai ke dasar. Supaya nggak lengket ya, Iya, Pak, bagian supaya bawahnya. lengket. Biasanya yang ngaduk ini sendirian, Kak, Pak? Ini gantian. Oh, gantian, iya. Saya kita. kira sendirian. Gantian. Kan kalau 1 jam itu harus setengah jam gantian, setengah jam gantian. Nah, coba mamanya lagi gantian. Untuk memasak bumbu tersebut, Haji Zubair masih menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Kenapa, Bu, masih menggunakan kayu? Nggak, kan sekarang sudah banyak tuh kompor gas atau apa. Idenya kompor dengan kayu ini lebih cepat daripada kompor Oh, gas. kayu lebih cepat, Kamu? Kalau kompor gas hampir 5 jam. Oh, 5 jam. Pernah nyoba berarti Ibu pakai kompor gas? Pernah. Oh, berarti kembali lagi ke kayu. Setelah diaduk selama kurang lebih 3 jam, maka jadilah sudah bumbu sate. Terus ini dimasukin. Ini tahannya kalau untuk 3 hari, 3 hari masih tahan. Oh, ini pemirsa. Ini tadi katanya sambal yang sudah dimasak selama 3 jam dan terus diaduk tadi sampai keluar minyak. Nah, tadi minyaknya. kata Bapak bilang kalau sambalnya udah masak, ciri-cirinya minyaknya sudah mulai memisah dari sambalnya tadi. Langkah ketiga yaitu membuat lontong. Lontong sate Haji Zubair ini berbeda dengan yang lain. Beliau menggunakan bakul atau wadah yang terbuat dari anyaman purun untuk membuat lontong. Misalkan masukkan daun ke dalam sini, kita masukkan daun. Ini, Pak. Nah, kita ukur. Nah, jadi daun kita Menutupi semua permukaan ini Iya. ya, Pak. Terus di bawahnya ini terus lagi kita Kita ini alasnya dulu. Bawah. Kita masukkan ini, ya. Nah, masukkan. Ini bakulnya Bapak dapat dari mana, Pak? Ini Saya kita baru beli, lihat, Pak. Ini khusus ini. Khusus memang untuk buat lontong. Iya, ya lontong. Yang bahannya dari lupu. Lupu. Iya. Lupu itu apa, Pak? Dari apa nih? Kulit apa nih? Rotan. Oh, ya. rotan. Nah, sudah ini kita masukkan beras. Masukkan beras, separuhnya ini kita masukkan. Oh, kita dijahit pakai tali Iya. ini. Nah, Oh. sudah ini beberapa biji sudah kita jadikan. Terus Kalau kita- satu tempat ini lontongnya jadi untuk berapa porsi, Pak? Besar 15 ini kayaknya. Oh, porsi. 15 porsi satu 15 ini. porsi. Oh. Yang kemudian direbus di sebuah dendang besar dengan daya tampung puluhan bakul lontong. Nah, Lontong tersebut dimasak selama kurang lebih 4 jam yang dihitung setelah air mendidih. Setelah matang, lontong digantung untuk ditiriskan hingga dingin. Selanjutnya, ini sudah kita lontongnya sudah. sambal satenya sudah Sudah, masak. lontongnya terus bumbunya sudah. Berarti inilah lontong yang oh, itu lontongnya yang sudah Lontong masak. Contohnya yang sudah masak. ini lontong yang sudah masak tadi. Nah, Wah, besar. nah ini lontongnya. Ini Besar kan dari daun tadi. Bisa dibuka, Pak? Bisa. Nah. Nah, ya kan lontongnya. Oh iya. Iya, ya. Ini panas masih. Ya. Ini lontongnya. Terus kalau proses lontong sudah, jadilah dua untuk kesiapan makan sate, lontongnya Lontongnya sambal siap, sate. Kita sambalnya mau siap. satenya lagi. Bikin satenya ya, Pak? Lagi.